Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatun Nisa dengan NIM 2014-2010-9 akan menjawab beberapa pertanyaan pada kuis 2C mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama, jelaskan sejarah dan hikmah dari zakat. Yang pertama, sejarah zakat pra-Rasulullah. Zakat pada masa ini antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Allah mewasiatkan kepada para rasulnya, lalu mereka menyampaikan kepada umatnya untuk membayarkan zakat sebagai kesatuan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Yang kedua, sejarah zakat masa Rasulullah. Dalam praktiknya, Nabi membagi rata hasil zakat yang terkumpul menjadi 8 kelompok. Untuk mempermudah pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang disebut amil. Terdapat amil yang berdomisili di dalam dan di luar kota Madinah. Konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima. Yang ketiga, sejarah zakat masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar terjadi sebuah peristiwa besar, banyaknya pembangkang zakat wilayah Islam. Tindakan yang diambil Abu Bakar adalah setiap warga negara yang tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan aset yang dimilikinya. Setelah itu Abu Bakar mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya menurut cara yang dilakukan Rasulullah. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini lembaga baru yang dibentuk adalah Baitul Mal. Umar juga membatalkan pemberian zakat kepada mu'alaf. Diperkenalkan pula sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, tetapi ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab, kondisi ekonomi makmur, harta zakat pada periode ini tertinggi daripada periode sebelumnya. Selanjutnya kebijakan Ali mengikuti kebijakan sebelumnya. Ali lebih berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Pendistribusian mengikuti cara Rasulullah dan Abu Bakar. Yang keempat, sejarah zakat di Indonesia. Sebelum merdeka, keuangan Islam ikut dikelola oleh penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Kemudian setelah merdeka, seluruh keuangan Islam dikelola oleh umat Islam sepenuhnya. Pada dasawarsa awal setelah merdeka, pengelolaan zakat masih belum terorganisir. Setiap individu membayar zakat sesuai dengan pengetahuannya. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baz dan Baitul Mal. Pada tahun 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, terdapat kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu dengan pendirian LAZ. Selanjutnya, hikmah zakat. Yang pertama, dapat membersihkan, menumbuh kembangkan, serta menjaga harta dari noda-noda dosa dengan keberkahan, serta mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyucikan jiwa dari noda bakhil, kikir, dan kerakusan, serta ketamakan. Yang ketiga, menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang keempat, menjaga kemaslahatan umat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Yang kelima, mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan akad perjanjian yang digunakan dalam gadai syariah. Akadnya ada 3, yaitu yang pertama, akad Al-Qardul Hasan, yaitu akad yang dibuat oleh pihak pemberi dan penerima gadai pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya dengan tujuan mendapatkan uang tunai untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah akan memberikan biaya upah kepada pegadaian yang telah menjaga atau merawat barang gadainya. Yang kedua, akad Al-Mudharabah, yaitu akad yang diberikan oleh pihak pemberi gadai atau rohin dengan pihak penerimanya atau murtahin. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan produktif. Dengan demikian, pihak rohin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dijaminkan terlunasi. Yang ketiga, akad bai al-muqayyadah, yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai, agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. Artinya, rohin menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rohin, atau rohin akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan akad sampai waktu yang telah ditentukan. Itulah materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.